saya Rahel Amanda Octavia Utajulu dengan NIM 23050760048 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023 kelas B. Hari ini saya akan menjelaskan materi dengan judul Analisis Struktural dan Semiotika. Analisis struktural dan semiotika merupakan dua pendekatan dalam kajian sastra linguistik yang berkembang pada abad ke-20. Kedua metode ini menawarkan cara pandang yang baru dalam memahami dan menginterpretasikan teks serta fenomena budayanya. Analisis struktural, puisi atau karya sastra merupakan sebuah struktur. Struktur di sini memiliki arti bahwasanya karya sastra itu merupakan susunan unsur-unsur yang bersistem, yang di antara unsur-unsurnya terjadi hubungan timbal balik dan saling menentukan. Dalam pengertian struktur ini, terlihat adanya rangkaian kesatuan yang meliputi 3 ide dasar, yaitu ide kesatuan, yang kedua ide transformasi, dan yang ketiga ide pengaturan diri sendiri atau self-regulation. Semiotika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu semion yang berarti tanda. Semiotika merupakan ilmu yang mempelajari cara untuk memberikan makna pada suatu tanda. Semiotika dapat diartikan juga sebagai konsep pengajaran yang ada pada manusia untuk memaknai tanda yang ada pada suatu objek tertentu dalam karya sastra. Tanda juga menunjukkan pada suatu hal lainnya, sesuatu yang tersembunyi di balik sebuah tanda itu sendiri. Seperti contohnya asap, tanda asap, maka tanda sebaliknya merujuk pada api. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan analisis struktural. Kelebihannya, yang pertama, membantu dan dalam memahami makna teks secara mendalam melalui analisis hubungan antar elemen di dalam teks. Yang kedua, lebih berfokus pada unsur-unsur intrinsik teks tanpa melibatkan interpretasi subjektif. Yang ketiga, berguna untuk menemukan pola, sistem, konvensi yang ada di dalam teks tersebut. Dan yang terakhir, dapat diterapkan dalam berbagai jenis teks seperti sastra, film, bahkan musik. Kekurangannya, yang pertama, tidak memperhatikan konteks sosial, historis, dan budaya yang dapat mempengaruhi dalam teks. Yang kedua, berfokus pada struktur yang mengabaikan makna yang lebih luas. Yang ketiga, selalu mampu menjelaskan arti dan fungsi teks secara tuntas. Dan yang terakhir, hasil analisis dapat berbeda-beda tergantung pada pendekatan dan perspektif yang digunakan. Berikutnya, contoh karya puisi. Berjudul Hujan Lolos Diselajari, karya dari Yudhiswara. Analisis struktural itu termasuk dari tema, bentuk, bahasa, juga ritmenya. Dan analisis semiotik yaitu merujuk pada tanda, makna denotatif dan konotatif, intertekstualitas, dan yang terakhir konteks budaya. Dari materi yang sudah saya sampaikan, saya dapat menarik dua kesimpulan. Yang pertama, analisis struktural dan semiotik merupakan dua pendekatan yang penting dalam kajian sastra, di mana struktural berfokus pada hubungan antara elemen, sedangkan semiotik berfokus pada maknanya. Dan kesimpulan kedua, dalam konteks puisi pendekatan struktural mampu membantu mengungkapkan susunan dan relasi antar unsur-unsur, sementara semiotik membantu penafsiran yang lebih luas terkait simbol, makna, dan tanda-tanda yang ada pada karya puisi tersebut. Nah, sekian materi yang sudah saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa nanti.